Keharmonisan sebuah rumah tangga terletak pada sikap tanggung jawab serta terbangunnya komunikasi yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channelnya Bunda Syaka. Senang ya teman-teman, rasanya akhirnya bisa juga ya upload video lagi setelah beberapa hari sempat terlewatkan karena sibuk dengan anak dan urusan rumah tangga ya mams. Oh iya nih, apa kabar nih semuanya mams? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jika ada yang sedang sakit, semoga segera cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya nih mams, aku mau sharing kegiatan hari ini ya mams. Pengen membuat daily vlognya yang semoga teman-teman enjoy dan suka dengan kegiatannya Bunda Syaka. Dan yang seperti biasa teman-teman pada mengambil hal-hal yang baik-baiknya aja ya, dan hal-hal yang positifnya juga ya teman-teman. Dan yang sebenarnya kegiatan aku sebenarnya sama aja sih ya mams, dengan kegiatan mams dan teman-teman di rumah, yang kegiatannya itu pasti berurang-urang ataupun rutin ya dilakukan setiap hari, yang gak pernah ada bosannya dan gak pernah ada jedanya gitu ya mams. Sama aja dengan ibu rumah tangga yang lainnya gitu kan. Tapi pernah nggak sih teman-teman ataupun mami-mami di rumah merasain bosen atau jenuh gitu, atau merasa kurang waras gitu karena mengurus rumah tangga setiap hari, mengurus anak setiap hari, terus menyiapkan sarapan untuk suami dan keluarga, terus mengontrol emosi dan kesabaran kita dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di hari itu, yang misalnya entah itu anak rewel ataupun anak sakit atau rumah berantakan yang gak pernah selesai dan tidak berkesudahan dan tidak ada selesainya ataupun gak ada rapihnya nih. Terkadang melihat kondisi rumah yang berantakan, anak-anak yang nangis-nangis ataupun anak yang rewel itu membawa mood kita menjadi sensitif gitu gak sih mams? Iya gak sih mams? Yang terkadang gampang ikut marah-marah juga, terus merasa seperti gagal gitu menjadi seorang ibu. Kata-kata orang sih hal yang semacam itu namanya kurang waras ya, dan butuh piknik, benar gak sih mams? Dan ternyata setelah dibawa piknik dan jalan-jalan ya, kalau nggak healing gitu, terus lanjut lagi menjalankan aktivitas yang seperti biasanya, kok aku pikir sama aja gitu ya mam, sama dengan perasaan kita ataupun sikap kita pada sebelum piknik gitu. Piknik itu kan gampang marah ya gitu kan, pada sebelum piknik itu yang gampang marah dan capek dan sering mengeluh gitu. Jadi gimana sih sebenarnya ya mams menjaga kewarasan itu? Nah, beberapa hari yang lalu aku sempat ataupun sedikit mempelajari juga ya mams, yang pertama dari pengalaman pribadi aku dan aku ambil kesimpulannya, dan yang kedua dari buku ataupun artikel soal kekerasan ibu rumah tangga gitu mams. Karena kan pengalaman juga ya, untuk beberapa hari yang lalu juga aku sempat istirahat sosial media, istirahat edit-edit video, istirahat pegang gadget, pokoknya bener-bener off dulu ya untuk sosmed gitu mams, karena aku merasa kayak capek gitu, ada
apa ya, ada waktunya jenuh juga ya Mams, ada waktunya capek untuk menjadi kreator video atau membuat video ataupun edit-edit video gitu. Karena kan bukan hal yang mudah ya teman-teman membagi waktunya gitu antara anak, suami, sosial media dan kerjaan rumah. Nah, dan dari situ aku alhamdulillah banget dapat mengambil pelajaran atau hikmahnya ya dari yang aku alami dan apa yang aku pelajari, baik itu dari konten kreator ataupun sebagai rumah tangga itu. Dan itu nggak ada salahnya juga ya untuk kita beristirahat sejenak dan sebentar. Nah, satu poin nih yaitu kita harus istirahat sebentar dari aktivitas yang berulang. Nah, entah itu di hari itu berhenti ataupun istirahat, misalnya istirahat memasak misalnya. Jadi istirahat memasak nggak ada salahnya ya, sesekali makan di luar gitu. Nggak ada salahnya sesekali beli makanan yang siap saji atau siap makan seperti di warung-warung kecil, misalnya warteg, padang ataupun warung-warung makan yang lainnya misalnya. Karena kan kalau misalnya kita forsir justru akan malah jadi kacau balau ataupun jadi stres gitu Moms. Emosi kita tidak terkontrol, kewarasan kita gitu. Nah, untuk itu, untuk budget makan di luar ataupun untuk budget beli makan jadi itu bisa kita sesuaikan aja ya sama kondisi keuangan kita. Kalau budget makanannya besar juga nggak ada masalahnya juga sesekali makan di luar ataupun beli makanan yang lebih enak gitu ya teman-teman. Tapi kalau budgetnya pas-pasan juga nggak ada salahnya kok beli masakan matengan ataupun makanan yang udah jadi, dan demi menjaga kewarasan dan kesehatan mental seorang ibu gitu kan, supaya setiap hari itu nggak ngedumel-dumel ataupun marah-marah gitu ya di rumah ya Mams. Nah, dan yang kedua nih Mams, kalau dirasa istirahatnya sudah cukup dan gak ada salahnya juga kita, yang kedua yaitu batasi untuk buka sosmed ataupun sosial media. Membatasi waktu kita untuk memantau sosial media kita gitu ya Mams. Karena terkadang-kadang ketidakwarasan itu sendiri muncul karena kita tuh sering membanding-bandingkan diri kita dengan rumah tangga orang lain. Sering membandingkan anak-anak kita dengan orang lain, jadi sehingga kita itu seperti merasa overthinking gitu Mams, atau banyak pikiran di rumah gitu. Padahal mungkin yang tadinya biasa-biasa aja, yang tadinya baik-baik aja, tapi karena kepancing postingan orang lain soal kehidupan rumah tangga mereka, soal anak-anak mereka, jadi kita itu seperti merasa, oh ternyata aku tuh kalah ya dibandingkan rumah tangga orang lain, dibandingkan apa ya, anak-anak orang lain. Jadi karena itulah kewarasan itu ketidakwarasan itu muncul. Gak ada salahnya juga sesekali kita itu vakum dulu dari sosial media atau bisa dibilang detox sosmed, sosial media. Nah, berhubung ngomongin detox sosial media ya teman-teman, atau kita rehat dulu sejenak atau istirahat dulu sejenak dari sosial media. Jadi aku tuh pernah merasakan hal semacam itu ya Mams. Jadi memang rasanya aku tuh merasa menjadi ibu yang kurang baik bagi anak-anak gitu, bagi ibu yang kurang baik bagi anak-anaknya gitu. Dan sementara itu di sosial media yang aku lihat itu lebih produktif gitu, ibu-ibu di luar sana lebih aktif, lebih pintar, lebih pandai mengatur waktunya gitu untuk anak-anak dan keluarganya, dan lebih cekatan dibandingkan aku untuk mengurus keluarga dan anak-anak, sehingga aku tuh merasa seperti harus rehat dulu sejenak gitu di sosial media dan supaya aku gak minder dan gak kufur nikmat dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana Masya Allah, Alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Nah, Alhamdulillah juga manfaat dari detox sosial medianya, aku mempunyai kesenangan ataupun hobi baru, yaitu hobi membuat konten dari tahun lalu. Jadi makanya dari situ aku mulai posting video di YouTube gitu. Aku seperti itu kira-kira Mams.
Kalau misalnya ada sebagian teman-teman ya yang membatasi di sosial media ya, atau detox sosial dari media, yang artinya logout dulu sebentar dari akun sosial medianya sebentar, boleh dong sharing dan cerita pengalamannya juga ya, dan tulis di kolom komentar ya. Nah, dan untuk tips yang ketiga ini supaya kita lebih waras lagi jadi ibu rumah tangga yang lebih banyak waktunya di rumah dan bersama anak-anak. Yang ketiga itu coba kita turunkan standar kerapihan rumah ya standar kerapihan kita, standar kebersihan kita untuk di rumah ataupun di mana gitu, untuk teman-teman barang-barang ataupun segalanya sudut yang berada di sudut rumah kita. Seperti contohnya misalnya yang biasanya sofa divakum misalnya, atau karpet yang divakum dan sebagainya, karena pasti akan lebih berbeda ya standar kerapihan kita ya pada saat sebelum mempunyai anak dan standar kerapihan sesudah mempunyai anak. Apalagi anak-anaknya masih kecil-kecil banget, jadi lebih dari satu misalnya, pasti beda banget ya rapihnya, bersih-bersihnya dari sebelum kita punya anak ya tapi bisa aja sih kita mensiasati rumah kita itu tetap kelihatan rapi, terlihat kelihatan rapi gitu ya ataupun bersih, ataupun minim dari berantakan mainan anak-anak ataupun barang lainnya. Coba disediakan ruangan ataupun bermain khusus anak, ataupun ruangan bermain anak supaya anak-anak dapat mengeksplor dan belajar hal-hal yang lainnya di ruangan khusus gitu disediakan aja ya area yang paling pojok ataupun sudut untuk anak-anak bereksplor gitu. Nah, lanjut untuk tips keempat nih yaitu tipsnya adalah berikutnya memberikan waktu time ya, waktu luang sendiri untuk seorang ibu di rumah, seperti contohnya memakan makanan kesukaan misalnya, ataupun mungkin menonton film kesukaannya di rumah dengan santai dan rileks gitu, tanpa harus ada tangisan anak dan panggilan anak, seperti itu kira-kira atau mungkin belanja gitu kan, scroll belanjaan, entah itu nonton TV ataupun merawat diri, entah itu maskeran, skincarean, atau hanya sekedar mandi tanpa harus dipanggil atau digedor-gedor anak pintunya. Itu juga bisa dibilang time loh ya karena waktu sendiri kita itu benar-benar berharga, benar-benar dinikmati. Jadi seperti itulah kira-kira supaya ibu-ibu kita ya supaya kita itu agar terjaga kewarasan kita, seperti itu kira-kira. Dan mungkin kurang lebihnya seperti itu ya time-nya Bunda Saka. Mandiha tanpa harus pintunya digedor-gedor anak-anak, nonton film kesukaan, makan makanan kesukaan, dan cukup sederhana ya teman-teman dan sebagainya. Nah, segitu dulu ya videonya ala Bunda Syaka. Semoga bermanfaat baik untuk saya pribadi dan khususnya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tetap jaga kewarasan serta ambil baiknya aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.